Lensa Dunia. Kita bedah data, di mana fakta dan angka berbicara. Siapa penguasa supply chain dunia? Selamat datang di Lensa Dunia. Di balik semua produk yang ada, mulai dari ponsel, mobil, hingga senjata canggih, ada supply chain yang rumit, yaitu sistem yang menggerakkan ekonomi dunia modern. Ketika perdagangan global stabil, tidak ada yang membahasnya. Namun, ketika pandemi melanda atau perang terjadi, negara-negara mulai menyadari pentingnya memiliki supply chain yang kuat. China bukan hanya pabrik dunia, tapi juga pengendali supply chain global. Dari bahan mentah hingga produk jadi, mereka mendominasi hampir semua aspek produksi dan distribusi. Amerika Serikat, meski masih unggul dalam teknologi, bergantung pada China untuk komponen kritis. Bagaimana China menguasai supply chain dunia? Mengapa industri militer AS yang paling dibanggakan terjebak dalam ketergantungan strategis? Dan mengapa butuh 40 tahun untuk membangun sistem sekuat ini? Hari ini, kita akan membongkar pertarungan diam-diam yang menentukan masa depan ekonomi, keamanan, dan kekuatan global. Ini bukan sekadar soal efisiensi atau penekanan biaya produksi. Ini tentang rencana puluhan tahun, kontrol politik, dan infrastruktur yang mengubur kompetitor. Mari selami data dan kisah di balik dominasi China. Apa itu supply chain? Mengapa penting? Supply chain sering disebut juga rantai pasok. Secara sederhana, supply chain management atau SCM adalah proses merencanakan, memperoleh bahan baku, memproduksi barang, mendistribusikan, hingga sampai ke tangan konsumen. Tujuannya adalah memastikan barang dan jasa tersedia tepat waktu, dengan biaya rendah dan kualitas tinggi. Menurut studi World Bank pada 2023, negara dengan supply chain efisien cenderung tumbuh 2 kali lebih cepat. China memahami ini sejak 1978, ketika Deng Xiaoping meluncurkan reformasi ekonomi. Mereka membangun supply chain dari nol, sementara AS mengandalkan sistem yang sudah ada sejak Perang Dunia Kedua. China versus AS dalam supply chain. Perencanaan. Kebijakan jangka panjang versus politik jangka pendek. China memiliki sistem satu partai, yang memungkinkan mereka merencanakan jangka panjang yang berkesinambungan tanpa gangguan pergantian kepemimpinan. Program Rencana 5 Tahun adalah serangkaian rencana pembangunan ekonomi dan sosial yang disusun pemerintah China untuk mengarahkan perkembangan negara dalam jangka waktu 5 tahun. Contohnya, pada Rencana 5 Tahun ke-13 pada tahun 2016, terlahir strategi besar Made in China 2025 yang bertujuan meningkatkan kualitas manufaktur dan meningkatkan kemandirian teknologi di 10 industri strategis seperti robotik, AI, penerbangan, dan kendaraan listrik. Hampir semua analis ekonomi dan politik sepakat bahwa secara umum strategi tersebut sukses dan membawa dampak positif yang besar terhadap perkembangan China dalam 10 tahun terakhir. Sedangkan di Amerika Serikat, politik berbasis pemilu 4 tahun membuat prioritas sering berubah. Misalnya, Presiden Donald Trump menandatangani 220 executive orders atau perintah presiden pada 2017 hingga 2021. Tetapi, Presiden Joe Biden membatalkan 72 diantaranya selama masa jabatannya pada 2021 hingga 2025. Dan kini, Presiden Donald Trump di masa jabatan keduanya, membalas dengan mencabut 80 executive orders Presiden Joe Biden di hari pertamanya di Gedung Putih. Pengadaan. Monopoli bahan mentah. Mari kita lihat sektor paling kritis. Pertahanan dan militer. AS punya anggaran militer terbesar di dunia, 816 miliar dolar pada 2023. Tapi tanpa China, rudal mereka tak bisa terbang.
Setiap jet tempur F-35 Lightning buatan Lockheed Martin membutuhkan 400 kg elemen langka seperti neodymium dan praseodymium untuk magnet superkuat di mesin dan radar. Masalahnya, 95% elemen langka dunia diproduksi China, terutama dari tambang di Baotou, Mongolia Dalam. Ketika China membatasi ekspor elemen langka pada 2022 dengan alasan kebijakan lingkungan, Amerika panik dan mulai mencari alternatif, tapi gagal. Mengapa? Karena membangun pabrik pemrosesan elemen langka butuh waktu 10 sampai dengan 15 tahun. Hasilnya, harga magnet di AS melonjak 300%, dan produksi F-35 tertunda 6 bulan. Pentagon bahkan terpaksa membongkar rudal lama untuk mengambil elemen langkanya, seperti memulung sampah elektronik untuk bertahan. Pada 2024 lalu, Departemen Pertahanan AS mengeluarkan laporan analisa berjudul Numbers Matter tentang supply chain militer untuk Angkatan Darat, Laut, dan Udara. 7 kontraktor utama mereka, yaitu Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics, Northrop Grumman, Kaman, dan Leonardo, ternyata membeli spare part untuk rudal dari 1.500 supplier di China. Bahkan 2 kapal induk terbesar AS, yaitu Ford dan Nimitz, masing-masing menggunakan lebih dari 6.000 chip semikonduktor dari China. Hal serupa juga terjadi pada sistem rudal nuklir mereka yang mengimpor semikonduktor dari 60 supplier China, seperti Hangzhou Jishi Mechatronic, Shenzhen Qingyi Photomesk, Wuhan PNS Information Technology, dan masih banyak lagi. Sementara itu, China membangun supply chain militer 100% swasembada, karena sudah memiliki infrastruktur lengkap. Rudal balistik DF-41 mereka menggunakan magnet dari perusahaan lokal di Provinsi Jiangxi. Dan drone Wing Long 3 diproduksi massal di Chengdu dengan 0% komponen impor. Bahkan kapal induk Type 003 Fujian menggunakan baja khusus dari Wuhan Iron and Steel. AS tak punya pabrik sebanding sejak 1990. Produksi, skala dan kecepatan. Baja adalah tulang punggung semua infrastruktur, dari jembatan hingga kapal perang. Pada 2023, China sukses memproduksi 54% baja dunia dengan 1,02 miliar ton, sementara AS hanya 5% dengan 82 juta ton. Dengan skala yang begitu besar, China berhasil menekan harga produksi secara signifikan sampai 40% di bawah harga baja Amerika. Di bidang perkapalan, China memproduksi 51% kapal komersial dunia pada 2023, jauh di atas AS yang hanya 0,1%. Galangan kapal China hanya butuh 6 bulan untuk memproduksi kapal raksasa seperti Ever Given, kapal kontainer yang sempat memblokir terusan Suez. Laporan Intel Angkatan Laut Amerika Serikat pada 2023 menyampaikan bahwa kapasitas China lebih dari 200 kali lipat dari AS dalam membuat armada kapal perang dan kapal selam. Distribusi, logistik yang efisien. Pelabuhan Shanghai, China, adalah yang terbesar di dunia, mampu menangani 40 juta kontainer per tahun. Sangat kontras dengan pelabuhan Long Beach, Amerika Serikat, yang hanya 9,3 juta kontainer. Efisiensi dengan 5G dan pengaturan kargo otomatis oleh AI mampu menekan biaya logistik hingga 30%. Ditambah lagi, jaringan kereta cepat China yang mencapai 48.000 km juga mempercepat distribusi barang. Pengiriman dari Guangzhou ke Beijing hanya butuh 8 jam. Sementara di AS, pengiriman dari Los Angeles ke New York memakan waktu 3-4 hari via truk atau kereta lambat. Inventory, kecepatan versus biaya. China mengelola inventory dengan sistem just-in-time yang sangat efisien. Barang hanya disimpan di gudang selama 3-5 hari sebelum dikirim ke konsumen. Di AS, rata-rata barang disimpan 2 minggu karena birokrasi dan keterbatasan infrastruktur.
Hasilnya, biaya logistik China hanya 14% dari harga produk, sementara di AS mencapai 25%. Ini adalah alasan mengapa produk China lebih murah, meski dikirim antar benua. Tantangan dan masa depan. AS mencoba mengurangi ketergantungan pada China dengan program Chips and Science Act, yaitu subsidi pemerintah sebesar 52 miliar dolar Amerika untuk industri semikonduktor. Tapi untuk membangun pabrik chip canggih, AS butuh waktu 5-7 tahun. Sedangkan China sudah memiliki 50% kapasitas chip global untuk produk low-end dan sedang mengejar chip high-end. Sementara AS bergulat dengan kekurangan chip dan logistik yang mahal, China membangun sistem swasembada yang tak tertandingi. China juga menguasai 80% produksi komponen mobil listrik, seperti baterai dan motor. Bahkan Tesla, perusahaan AS, membeli 60% komponennya dari China. Jika China memutus supply chain, industri mobil listrik AS akan lumpuh. China juga terus memperkuat supply chain global melalui Belt and Road Initiative, atau BRI. Mereka membangun pelabuhan Gwadar di Pakistan, kereta cepat Jakarta-Bandung di Indonesia, dan 12.000 km jalan baru di Afrika. AS masih fokus pada aliansi geopolitik seperti Quad dan AUKUS, bukan infrastruktur fisik. Kesimpulannya, dominasi supply chain China bukanlah kebetulan. Ini hasil kesabaran, perencanaan, dan politik top-down yang memaksa semua pihak bekerja untuk tujuan nasional. Amerika dengan demokrasi dan pasar bebasnya, terus mengandalkan impor daripada membangun supply chain domestik. Tapi ini bukan akhir cerita. China menghadapi masalah besar. Populasi menua, utang tinggi, dan tekanan negara barat. AS mulai sadar. Mereka relokasi pabrik ke Meksiko, Vietnam, dan India. Tapi butuh 20-30 tahun untuk mengejar ketertinggalan. Bagi Indonesia, inilah saatnya belajar. Hilirisasi nikel adalah langkah brilian. Tapi kita butuh 1 juta insinyur, sistem logistik modern, dan kebijakan jangka panjang yang tak akan berubah tiap 5 tahun. Pertanyaannya, maukah kita konsisten seperti China, atau terjebak sebagai pemasok bahan mentah selamanya? Menurut Anda, apakah Indonesia bisa menjadi bagian dari supply chain dunia? Silahkan bahas di komen, atau request topik, share, like dan subscribe.